kebutuhannya sebagai automation itu seperti apa gitu. Terus nanti sedikit saya singgung masalah dasar-dasar PLC sebelum akhirnya nanti saya mau singgung masalah SCADA. Mungkin saya bisa sharing screen untuk PowerPoint saya. Share screen. Di share itu Pak, yang warna hijau itu Pak. Ya, share. Oh, ini. Ya, sudah nampak ya. Nah, Saya jelaskan tadi, nama saya Christian Herdianto dan eh, nah, di sini pertama, sorry. Pertama, saya di sini sebagai automation dan control engineer di PT Gudang Garam, ya. Dan saya mau menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu tugas dari automation engineer dan control. Kalau di PT Gudang Garam itu tugasnya adalah merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem otomatis suatu proses. Di sini yang dinamakan merancang itu adalah, katakanlah, kita itu bikin mesin. Kita bikin mesin, mekanik sudah jadi untuk bikin mesinnya, nah kita mengembangkan untuk softwarenya. Jadi softwarenya itu kita buat mulai nol dan s- bagaimana software itu nanti bisa dipahami oleh semua orang. Nah itu yang dinamakan merancang itu dari sistemnya seperti itu. Untuk mengembangkan sendiri, mengembangkan itu maksudnya katakanlah sudah ada mesin yang jalan nih. Nah, misal dari pihak produksi, mereka butuh suatu pengembangan, akhirnya kita ditugaskan untuk, katakanlah dari sisi produksi ada masukan, ini harusnya menambahkan suatu proses di sini atau menambahkan sekuen di sini. Nah, nanti kita pertama yang kita lakukan itu adalah mengkolek data dulu dari mesin tersebut, terus setelahnya kita melakukan simulasi di mesin yang lain, kita simulasi dulu, baru setelah itu sukses, nah kita lakukan menguji di sini, ya kita langsung langsung di mesinnya itu kita uji dan sistemnya itu akan kita monitoring selama beberapa hari sampai pada akhirnya kita floorkan ke bagian terkait dan bagian terkait tersebut bisa menerimanya. Nah, tugas selanjutnya adalah memelihara sistem. Memelihara sistemnya di sini adalah biasanya kita melakukan backup rutin tiap tahun. Biasanya setahun ada 2 kali kita melakukan backup. Untuk apa backup itu meliputi anu backup parameter terakhir, backup software terakhir, seperti itu. Nah, di sini apa tujuan dari automation engineer di sini adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan. Keamanan operasional yang dimaksud di sini adalah bagaimana operator itu aman ketika menjalankan mesin. Jadi kita katakanlah kalau di mesin tersebut memang ketika mesin datang itu sudah ada keamanan tersendiri. Tapi seiring berjalannya waktu kadang-kadang pada mesin tersebut untuk beberapa hal tertentu safety-nya ada yang kurang berfungsi. Jadi kita harus memastikan keamanan itu untuk keamanan si operator. Jadi seperti itu. Nah, ini tanggung jawab utama tadi hampir sama seperti sebelumnya. Nah, di sini.
Biasanya untuk yang saya tahu, untuk karir dan lingkup kerjanya, karir dari automation engineer sendiri itu oh, apa namanya, automation engineer sendiri itu karirnya penting ya kalau di sebuah perusahaan itu. Jadi eh, karirnya cukup baik kalau di perusahaan untuk automation engineer sendiri itu. Mungkin sampai sini untuk sharing automation engineer, ada yang ditanyakan, Pak Ian, atau teman-teman yang lain? Barangkali ada yang ditanyakan. Betul. Nah, nah, kalau ya itu tadi sekilas tentang apa job desk dan tugas utama dari seorang automation engineer pada sebuah industri. Mungkin selanjutnya saya ah, ini, oh sorry sorry. Nah tadi saya sudah minta izin untuk ambil contoh PLC dari perusahaan. Mungkin bisa dilihat kelihatan jelas Bapak ya. Oh ini PLC ya. Kelihatan jelas ya sih. Oh tidak Pak, Oke, tidak, Pak. Belum, tidak terlalu kelihatan, Pak. nggak jelas ya. Si. Mungkin agak mundur, Pak. Agak mundur. Iya, nah itu tadi. Ngeblur nggak? Ah, Ngeblur, Pak. Ngeblur. Mungkin oh ngeblur backgroundnya ya. dulu dimatikan dulu, Pak. Si. Ya, pastikan aman dulu, Pak, belakang, Pak. Ah, wes kelihatan. Iya. Itu merek apa Nah, itu, jadi Pak? seperti ini. Ini PLC. Ini jadi ini PLC tapi ini mereknya Siemens. Oh, jadi Nah, kalau di industri apa kira-kira yang merek yang umum dipakai, Pak? Kalau di industri yang khususnya di gudang garam nih, apa yang saja, sering Pak? digunakan yang sering digunakan kebanyakan itu Siemens. Biasanya kalau mesin-mesin dari Uni Eropa itu biasanya penggunaannya Siemens. Hampir rata-rata semuanya Siemens. Tapi kalau Hmm, mesin Amerika biasanya mereka menggunakan Allen Bradley. oke. Nah, jadi Terus, ada tiga brand sebetulnya, tiga brand besar untuk PLC sendiri dengan teknologinya masing-masing ya. Yang sering ditemui itu pertama Siemens, kedua itu Beckhoff. Ini oh, baru tapi dia itu menyediakan fitur yang kompleks sebetulnya. Sama seperti Siemens, fiturnya lebih kompleks, kecepatan datanya juga cepat. Terus yang terakhir tuh Allen Bradley. Nah, Allen oke, Bradley ini sebetulnya canggih, canggih. Cuman untuk katakanlah digunakan di industri, apalagi nanti kalau adanya katakanlah teknisinya itu masih level entry, itu terlalu sulit untuk mengolah atau troubleshooting melalui oke. Allen Mungkin Bradley. bisa sedikit diceritakan, Pak. Kayak tadi kan apa back off. Nah, Back off itu fiturnya oh, back apa yang off. membuat dia itu bisa dibilang apa ya? Bagus
dibandingkan kedua merek lain tadi sama kenapa kok Alan Bradley tadi kalau misalnya untuk level entry apalagi berarti kalau masih beginner juga Ya, tambah lebih susah lagi nggak berarti apa-apa. Pak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, gini, Dikasih gambaran sekilas saja kira-kira apa yang membuat susah gitu. Kak, kalau Bake sendiri, kenapa sistemnya dia bagus? Dia itu kan sudah pakai namanya Ethercat. Itu base-nya itu TCP/IP sama Ethernet. Nah, jadi dia itu umpama gini, umpama kereta jalan, itu kalau kita mau naik, itu harus loncat. Kalau mau turun harus loncat. Oke, Saking cepatnya data. Itu perumpamaannya kayak gitu kalau dari Bake. Nah, terus untuk bake itu juga macam-macam. Dia ada yang berbasis PC. oke. Jadi Ah, berbasis PC. stop gitu Pak modelnya atau gimana? Ya, Oh, sudah ada sistem operasionalnya. oke, oke. Jadi dia sudah compact, sudah ada sistem operasionalnya. Biasanya dia pakai Windows sama Windows CE. Windows CE. Apa itu CE itu? Ya, Windows yang embedded. Biasanya nyebutnya embedded. Oh, Windows oke, Embedded System. oke. Nah, Menarik, menarik, menarik. Iya, 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 Nah, iya. keunggulannya Beckhoff itu di situ. Kalau Siemens selama ini itu masih berdiri sendiri. Dia PLC sendiri, kalau PC ya PC sendiri. Jadi tidak ada yang jadi satu PC sekalian PLC belum ada kalau Siemens. Oh, oke. Berarti lebih compact, Pak, ya, si Pick Off ini ya sebenarnya ya. Beckhoff ya betul lebih compact Oke, di oke. Kalau situ. yang Alan Bradley itu kenapa, Pak? Dari sisi apa ya, learning curve ya mungkin ya, dari segi belajarnya, apakah lebih sulit? Itu kenapa atau gimana gitu, Pak? Gini satu, Aaron Blade itu softwarenya itu harus beli PLC-nya dulu, baru kita dapat key untuk download softwarenya. Jadi untuk nyari master installernya itu susah. Satu, buat belajar Oke, itu wis ndak apa kurang dari reliable lah kalau buat oke, belajar. oke, oke. Oh, oke. Seperti itu. Terus di dalam sistemnya itu dia itu ada yang namanya device net. Ini sudah terlalu jauh mungkin. Ini Iya, hanya sekedar apa pengetahuan aja iya. device net. Nah, device apa jenis namanya device net itu kalau troubleshooting susah. Oh, oke. Soalnya apa? Katakanlah dia ada biasanya kan PLC bersusun ya. Ada main PLC-nya, terus di sampingnya kan ada slot I/O, input outputnya. Iya. Nah, itu kalau sistem apa Siemens sama Beckhoff itu langsung ketika kita lihat hardware config itu katakanlah ada trouble di sisi I/O-nya kita langsung kelihatan. Tapi kalau si Alan Bradley kita harus buka dulu yang namanya device net dan itu baru Oh, kelihatan errornya di mana. Seperti itu susahnya. ini lebih kompleks soalnya secara apa? Lebih kompleks. Oke, terus ini ada pertanyaan, Pak. Ya, Mungkin mungkin nanti, Pak ya. Mungkin jadi jawaban setelah pembahasan SCADA. Intinya perbedaan SCADA sama IoT itu kira-kira apa gitu. Mungkin nanti oh, setelah materi SCADA mungkin bisa dijelaskan atau di oh tengah-tengah ya, oke siap. jelaskan gitu. Oke, ya kita simpan dulu, Ya, Pak ya. Terima oke. kasih, Pak. Oke, silakan Ini, mungkin Pak ini, untuk dilanjut ke apa, PLC. ini, ini saya kasih contoh. Saya punya apa? Coba itu share screen. Coba saya share screen. Ini kalau virtual Windows nggak bisa di share screen ya, Pak? Virtual Windows harusnya bisa sih, Pak. Oh, bisa, 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 bisa. Pak. Sorry, sorry. Ini Kan ada dia wis. based on Nah ini, Windows-nya, Pak. Ya. ya ini bisa. Saya tak share-nya. Nah ini. Nah di sini, ini banyak software penunjang Siemens. Siemens itu biasanya pakai ini. Ini ada namanya ini.
Kelihatan ya Pak dari situ ya. Iya. Simatic Manager ini biasanya digunakan untuk family S7300 dan S7400 untuk tipe ini. Hmm. Nah, untuk display apa PLC yang saya tunjukkan tadi, biasanya dia menggunakan ini, ya portal. Oke, banyak juga ya softwarenya ya. Ya, banyak. Kalau ini beda sebetulnya si simat apa ini kan Ya. saya nyebutnya step 7 ya. Step 7 sama tiap portal ini sebetulnya sama, base-nya sama ini untuk Siemens. Tapi di sini perbedaannya kalau Step 7 ini hanya untuk mengkonfigurasi software dan hardware Oh, config. oke Hardware oke. konfigurasi. Bisa config software, hardware config, dan HMI. HMI Hmm. sendiri itu adalah Human Machine Interface. Jadi yang menjembatani operator dengan mesin, yaitu HMI itu. Jadi di situ kita bisa lakukan start stop mesin atau monitoring sensor dan sepertinya dan sebagainya dari situ. Nah, kalau ini bisa langsung tiap portal ini. Sementara untuk step 7 ini kita harus pakai yang namanya ini, WinCC flag. Hmm. Nah, kalau teman-teman semua mau belajar Siemens ini sangat istilahnya gampang banget untuk didapatkan di online software, di online. Banyak installernya. Itu crack-crackan Nah, nggak, Pak? Perlu crack-crackan nggak, Pak? kalau Siemens sudah ada kreke, Mas. Sudah Wah, disediakan kreke, gitu. Jadi namanya Siemens EKB. Jadi untuk belajar harus paling masuk. Terus nanti kalau sampainya enggak punya PLC-nya ya, ya. bisa pakai namanya PLC simulator. Ini ada PLC simulator ini. Oke. Itu satu paket PLC simulator. installer, Pak ya? Satu paket installer. Oke, Nah, oke, oke. nah ini tapi punya saya ini versinya masih lama karena di kebutuhan di gudang garam masih menggunakan 15.1. Kalau sekarang versinya sudah sampai 20. Oh, jauh juga ya. Nah, masalahnya untuk upgrade ke sana juga ini apa masih bertahap. Oke, 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 Nah, oke. tapi ini untuk tiap portal ini ada kelemahan. Ketika tiap portal ini sudah dibuild, katakanlah saya buatnya di tiap portal 20. Itu saya nggak bisa gunakan ini untuk develop lagi. Katakanlah saya mau ubah, terus saya buka pakai 15, nggak bisa. Jadi harus Oh, menggunakan sama, versi yang sama. sih yang sama. Iya, iya, iya. Nah, itu agak ya agak apa jenis mengganggu sih. Nek Iya, anu. betul, betul. Jadi kalau 20 ya harus pakai 20 seperti itu untuk semuanya ini. Terus untuk Siemens. Ini yang gratisan nggak ada, Pak ya? Harus crack-crackan, Pak ya? Kalau gratis nggak ada, nggak Wah, ada. Soalnya di sini tuh ada namanya kayak ini apa jenis Nek Siemens itu softwarenya ada kayak license manager anunya itu ya? Auto License Manager ini lagi. Oke. Ini normalnya harus beli, Pak ya? Normalnya harus beli, tapi nek beli ini sangat mahal. Tapi nek untuk pembelajaran naik biasanya langsung pakai virtual Windows. Oke. Soalnya kalau diinstal di Windows host itu eman. Oh gitu, Pak. Ya, Namanya tahu? soalnya emannya gini, katakanlah sekarang di Windows host kita install 15.1 ya. Ya. Katakanlah kita mau upgrade ke 20. Kadang-kadang itu ada installer yang nyantol. Jadi Oh, nggak oke, bisa oke. di-clear. Jadi Windows-nya harus di-clear, katakanlah install ulang. Oh, iya, 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 ya. Berarti harus buat virtual machine sendiri, Pak ya? Ya, lebih enak pakai virtual Windows. Iya, Biasanya iya, seperti iya. itu. Oke, oke, Pak. Siap, siap. Nah, ini sekilas tak bukakan yang tiap portal itu. Sekedar pengetahuan. Wah, lemot. Berarti ini nyambung ke PC
yang ada di kantor ini Pak ya ceritanya. Oh enggak, Oh bukan. bukan, bukan. Ini Oh berarti ini hanya di lokal ya ini ya. cuma anu aja apa virtual Windows-nya ini tak copy ke laptop, tak Oh oke copy ke oke. laptop saya pribadi di rumah. Lah enaknya kalau pakai virtual Windows kan bisa di copy di mana-mana. Oh iya iya. Iya. Katakanlah nanti apa adik-adik ada yang butuh, jadi bisa ngopi. Cuman gede kalau diupload terlalu gede, 100 giga. Ya gampang nanti mungkin waktu kalau misalnya jadi ya semoga saja sih jadi mungkin bisa di share mungkin Pak ya. Saya ini lagi terlalu lemot tapi. Hmm, jadi kan nah, biasanya nah ini contoh create new project ya, contoh create new project seperti itu. Create Ini ada minimum speknya nggak Pak untuk komputer ini? minimum spek sih nggak ada tapi Nah, jangan terlalu kentang apakah kayaknya. kentangnya ini di VGA-nya atau di RAM-nya? Butuh RAM atau butuh VGA, Pak? Kelihatannya Oh, RAM. butuh Oke, RAM. oke. Soalnya tiap portal itu anu buka itu RAM gede. Oh, memorinya butuh Ya besar ya. soalnya ya itu loh jadi satu sama anu nge-create project HMI. Oh, satu paket langsung ya. Nah, jadi bawa besar. Nah, di sini nah ini adalah contoh first step untuk create boot program. Jadi nanti pertama kita sebelum apa nge-create software atau konfigurasi hardware kita itu biasanya di sini tuh ini configure device. Configure device ini adalah milih PLC yang mau digunakan itu apa. Nah, seperti di sini. Nah, di sini ada PLC yang bisa di build sama tiap portal itu hanya yang family S7 1200. Semua family bisa mulai dari S7 1200 seperti yang saya contohkan tadi. Ini versi compact dan versi middle range. Kalau yang mau high spec, kita biasanya pakai yang S7 1500. Ini speknya sudah tinggi. Nah, kalau bedanya di sini kalau yang S7 1200 S7 1200 itu compact. Dia itu sudah tersedia apa jenis sudah tersedia input dan outputnya. Terus ada beberapa untuk tipe seperti tipe yang saya punya ini ada relaynya, ada relay. Jadi untuk apa namanya untuk belajar itu cukup enak dan powernya ini sudah pakai AC. Jadi power AC ini sekitar kalau di speknya 110 sampai 250 VAC bisa. Jadi tidak perlu tambahan power supply 24 volt. Nah, kalau yang versi S7 1500 ini harganya masih relatif mahal dan kita hanya dapat PLC-nya saja. Jadi kita tidak dapat kayak I/O-nya itu belum dapat. Jadi harus beli lagi tersendiri untuk slot I/O-nya. Nah, mungkin pengenalan seperti itu untuk PLC apa jenisnya build program dari PLC. Mungkin bisa tak lanjut ke sekilas tentang Boleh, sekada, Pak. silakan Pak, silakan Pak. Oh, mungkin Pak, bentar Pak, bentar Pak. Eh, Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. mana? Oh iya, maaf. Iya, ada pertanyaan mungkin. Kan biasanya kalau di apa di kampus kayaknya Omron ya. Oh, Mungkin Omron. sedikit. Iya Pak. Omron Iya, CX1. iya Pak. Yes.
Seperti zaman kita kuliah dulu lah Pak ya. Mitsubishi, Pak. Iya. Kita dulu kan juga pakainya juga CX-1 juga gitu kan Pak ya. Ya. Oke, Oke. mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Izin tanya. Oh, itu Pak. Oh, enggak. Ini soalnya saya kan menyesuaikan untuk pertanyaan untuk Siemens apa wajib Windows 7? Tidak. Windows 11 pun bisa. Cuman soalnya saya ini masih apa namanya? Kan kita kan dapat laptop dari pabrik, speknya kan biasa. Kita kan dapat laptop dari perusahaan, speknya itu biasa. Jadi gimana Menyesuaikan caranya spek Pak ya. menyesuaikan spek dari perusahaan seperti itu. Nah, untuk tiap portal yang masih dipakai di perusahaan itu masih jalan di Windows 7. Tapi kalau tiap portal yang versi terbaru itu sudah nggak jalan di Windows 7, minimal Windows 10. Oke, gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin pengen tanya, Pak, kalau dari CX1 mau belajar ke Siemens itu kira-kira gimana gitu? Nggak ada yang penasaran gitu tuh. Nah, Ya, saya penasaran kalau gitu, Pak. Kira-kira kan sepengalaman saya dulu waktu kuliah, dulu kan pakainya Omron, Pak ya. Ini kan nggak pernah tahu hmm, itu. Siemens itu gimana? Itu kira-kira bedanya itu jauh atau tidak gitu, Pak? sebetulnya basicnya itu sama. Basicnya itu sama. Cuman kalau setahu saya yang CX1 versi terbaru itu, CX1 itu biasanya masih pakai bahasa pemrograman ladder. Oke. Ya, anu kan tahu semua kan ladder ya, bahasa pemrograman ladder. Nah, di sini kalau yang PLC-PLC terbaru ini kita itu sudah ada bahasa pemrogramannya itu tambah banyak sekarang. Jadi ada yang namanya ladder, itu biasanya apa dipanggilnya itu LD, disingkatnya LD. Terus ada lagi pemrograman yang function block diagram FBD. Terus ada lagi SFC, special function. Terus ada IL, instruction list. Terus ada lagi STL, structure tag list. Terus ada lagi SCL, structure command list. Nah, itu bisa milih di sana. Jadi kalau adik-adik bingung, katakanlah, oh, aku susunan ladder untuk programming OR. Aku gak ngerti. OR itu ya apa nek dibikin dari ladder. Apa N. Kalau ladder piye. Sekarang sudah ada FBD. Itu tinggal sampean klik, katakanlah sampean butuh function N, sampean tinggal klik N. Nanti sudah muncul, sampean nggak usah mikir N itu laddernya kayak gimana, OR itu laddernya gimana, terus langsung panggil N, OR, itu sudah ada, itu namanya function block diagram. Rata-rata sekarang mesin pakainya itu, rata-rata mesin sekarang. Berarti lebih mudah hasilnya, Pak ya. Dari segi Lebih mudah, lebih mudah. Belajarnya lebih mudah berarti kasarannya, Pak ya. belajarnya Tinggal lebih mudah. logikanya saja berarti ya yang dimainkan ya. Nah, tetap dasar-dasarnya sama, dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya sama, logiknya sama. Tambah kalau sudah di mesin itu logik itu yang dipakai cuma dua, N sama OR. Jarang kita pakai XOR, NOR, itu jarang kita pakai itu. Paling Hmm. logikanya cuma N, OR, base itu dok yang sering dipakai. Oh, oke, oke, oke. Cuman sekarang itu eranya sudah ini. Kan kita biasanya dulu ketika praktikum atau sekarang praktikum pakai PLC, praktikum PLC Omron, gitu kan kita kan seringnya adalah deretan input, 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 lalu belakangnya paling ujung output. Ya, Nah, sekarang itu eranya masuk ke OOP. Jadi kita itu bikin, katakanlah kita mau bikin suatu konveyor. Nah, konveyor ini penunjangnya apa? Untuk konveyor ini, pada konveyor pasti ada solenoid valve, ada motor itu sendiri, ada sensor. Nah, itu kita bikin blok-blok sendiri-sendiri. Jadi akhirnya pada nantinya kita akan panggil cuma function konveyor satu, konveyor oh, dua.
Oke. Berarti seperti buat library sendiri, Pak ya. Ya, betul. Oke, Nah, oke, itu namanya kan sekarang bergesernya ke OOP namanya. oke, oke. Terus ini ada Nah, itu. pertanyaan, Pak. Kira-kira Heeh. software apa ini untuk Tia Siemens ini kelebihan dan kekurangannya gimana, Pak? Nah, ini kelebihannya itu untuk kelebihannya ini enak buat belajar, aplikasinya tersedia banyak online, installernya. Kekurangannya itu tadi, katakanlah project ini saya buat di dia versi 20, ketika saya mau melakukan modifikasi ataupun perubahan, kita harus menggunakan versi yang sama untuk upload maupun downloadnya dari PLC-nya itu harus sama. Jadi kalau kita versinya beda itu tidak mau, versinya untuk diupload, download itu juga tidak mau. Oh, Bisa download itu pun downgrade nantinya. oh, oke, oke, oke. Nah, itu ya kekurangannya cuma itu kalau yang tiap portal itu. Ini ada lagi, Pak. Industri Industri gas. gas, kebanyakan jenisnya sama seperti yang di manufaktur atau gimana, Pak? Di, maksudnya gimana? Isinya kalau di Di industri gas industri itu. gas, Pak, minyak dan gas. Kira-kira PLC yang dipakai itu apakah sama Oh, pakai Siemens atau mungkin ada spesifik apa ya brand atau tipe gitu mungkin, Pak? oh ini tergantung vendornya kalau ini Mas. Ini tergantung vendornya. Jadi, tapi kalau saya yang pernah, kalau saya pernah itu dibantu saat bantu teman saya Pertamina, itu mereka pakai Aaron Bradley, Oh, tapi dengan ya anu apa jenisnya simple, 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 simple programming lah. Jadi nggak sampai kita main ke device net itu enggak. Jadi cuma komunikasi antar PLC aja. Jadi nggak ada device netnya itu belum 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 ada kalau itu. ya ada pertanyaan lagi mungkin. Kalau tidak ada, biar dilanjut ke SCADA. Oke, Nah, tidak ada. Monggo, Pak. ya, Silakan dilanjut ke SCADA, Pak. Oh, oke. ada lagi Oh, itu saya. Mas Mali. Oh gini, kalau oh gini tak jawab dulu ya. Ya, Cara silakan. install Simon harus pakai crack serial number atau gimana? Ini cara installnya langsung diinstal dulu, baru setelahnya kita pakai apa namanya Simon EKB. Jadi Simon EKB itu untuk generate apa namanya itu kayak Ya, nomornya itu semacam ya, serialnya itu. license-nya dari Siemens ya, license-nya dari Siemens. Kita Ya. langsung create EKB, Pak ya. pakai Siemens EKB. Tapi kalau Siemens. apa jenenge kalau nanti kita ketemu ya wis langsung ngopi VMware aja bisa deh. Saya Oh, sekarang ini kalau virtual Windows-nya saya pakai VMware, namanya VMware. VMware itu license-nya juga banyak di GitHub. GitHub, oke. Nah, bahasa apa yang oh Bahasa Inggris sih, Pak ya. izin tanya Pak mengenai PLC Simon ini dalam codingnya menyangkut OOP bahasa apa yang kira-kira harus dipelajari. Ini kalau bahasa ini anu ya lebih ke selera programmingnya ya. Selera programmernya ya. Jadi kalau programmernya biasanya pakai ladder ya tidak apa-apa pakai ladder. Soalnya Opsinya laptop hanya itu, saya Pak ya. Misalnya saya hmm? pakai Python atau pakai C gitu, pakai Rust gitu nggak bisa, Pak ya. Oh tidak bisa. Jadi Jadi hanya cuma spesifik hanya di circle-nya basic itu tadi ya. mungkin kalau kalau Pak Ian pernah ingat anu bahasa Pascal if else then, Iya, iya, nah itu berkata bisa saya dipakai. dulu. Itu bisa dipakai di Siemens. Oh, If Pascal else then bisa, itu Pak ya. ya tapi bahasanya di sini bukan Pascal, SCL, Structure Command List. Oh, oke, oke, oke. Nah, Iya, iya. lah ini biasanya kalau apa jenis kalau menyangkut OOP ini anu bahasa yang dipakai itu tergantung. Biasanya kalau dari vendor sebelumnya itu pakai bahasa apa, ya kita mengikuti. Tapi kalau Hmm, kita bikin mesin dari nol, ya wes itu wes selera programmernya. Wes terserah mau pakai bahasa apa. Yang penting ketika dites mesin jalan itu tidak masalah. berarti kalau misalnya saya
background saya di ladder Pak ya, saya punya background di ladder, pakai ladder Mm-mm. diagram nggak masalah Pak ya berarti ya, ketika Nggak bangun apa-apa mesin awal. ketika bangun dari awal. Oke. Soalnya untuk apa namanya kan kondisinya sekarang saya kan di atas saya kan ada supervisor. Jadi ke supervisor saya tuh anu apa namanya sangat ini teliti kalau masalah software itu. Jadi ketika harus melakukan modifikasi dalam sebuah mesin, kita itu harus mengikuti standarnya di mesin itu. Jadi kita nggak boleh bikin standar sendiri. Jadi kita harus ngikut. Tapi kalau kita bangun mesin, apa bangun program dari awal itu terserah. Oke, 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 Tuh. siap, siap, Pak. Berarti Mm. ya, tuh ada lagi Pak dari Nikola Saputra, Pak. Oh, PLC lebih cenderung pada hardware. Oh, gini. Kalau Siemens ini handal, Mas. Kalau Siemens itu handal. Jarang Siemens itu problem itu jarang. Soalnya selama proyek di gudang garam, ketika install pakai Siemens, itu jarang mengalami kerusakan. Nah, mungkin ini sebetulnya ya di PLC itu sebetulnya banyak yang apa? Banyak yang perlu dijelaskan. Kalau kalau secara apa jenisnya ya maaf ya Pak ya online itu Iya, kurang. betul, betul, Pak. Makanya nanti, Soalnya ini kan mungkin ya anu saya ini apa namanya? Ketika teman-teman sekalian nanti sudah kerja gitu. Sudah kerja, perusahaan itu kayak nggak mau tahu gitu loh. Jadi itu PLC. Ya wis bawa ya apa garapan gitu kan. betul, Sepertinya. betul, 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 betul. Hmm. Ya, Pak. Ya, Nah, semoga terus nanti setelah ini bisa itu, Pak. Bisa kita agendakan emang untuk offline, Pak. waduh. Oke. Oke, saya next ke anu penjelasan Kada singkat mungkin, tentang Pak. SCADA ya. Iya, Pak. Nah, ini sebelumnya saya minta maaf loh kayak kalau bicara saya masih belepotan karena saking sibuknya saya ini mempelajari apa jenis belajar ya tuh. Sampai saya lupa cara berkomunikasi sama orang. Maaf, Pak. Iya, Pak. Banyak kan komunikasi sama jin, lah, Pak. Ya. Terlalu mengasah soft skill, Pak. Oke, kita lanjut ke SCADA, Pak. Ya, bismillah. Nah, ini sih. Nah, di sini sekat. Nah, ini SCADA. Bismillah. Aduh, SCADA. SCADA, ke SCADA sendiri. Masa lanjut ke SCADA ya. SCADA itu adalah Supervisory Control Data and Acquisition. Jadi di sini itu SCADA itu sudah berbasis ke komputer. Jadi kita punya data dari biasanya biasanya komponen pendukungnya SCADA itu kalau nggak PLC ya RTU. RTU itu adalah Remote Terminal Unit. Kalau PLC ya Programmable Logic Control tadi. Nah, terus di sini fungsi dari SCADA sendiri itu, SCADA itu nanti kita akan kalau teman-teman bisa nyari di apa jenis nyari di Google contoh SCADA gitu, nanti kita kan tahu itu apa namanya gambar human machine interface-nya itu untuk mantau flow dan kontrol flow. Jadi kita itu kalau di kontrolnya SCADA itu bisa akuisisi data, nanti bisa langsung generate jadi file Excel atau dan yang lainnya atau Notepad. Dan kita juga bisa melakukan kontrol dari HMI tersebut untuk start-stop mesin, katakanlah seperti itu. Nah ini, komponen utama dari SCADA itu adalah satu, HMI. HMI yang saya jelaskan tadi, tampilan grafis untuk memungkinkan operator untuk memungkinkan, maaf, sorry, saya interrupt baterainya.
Nah, maaf, saya lanjut. Tampilan grafis yang memungkinkan operator untuk memantau secara real time dan mengontrol suatu proses otomasi. Jadi di sini biasanya apa biasanya HMI ini tempatnya jauh dari kontrol dari mesinnya. Katakanlah di apa kalau di perusahaan perusahaan gas atau perusahaan eh, kayak Pertamina gitu, biasanya HMI ini tempatnya jauh di control room, biasanya di control room, dan di situ kita bisa lihat tampilan flow apa minyak yang sudah disedot itu tampilannya kan kelihatan nanti. Nah, katakanlah kalau ada error kan tampil. Nah, tampil itu kita bisa nyetop flow-nya dan langsung dari control room situ kita stop, itu bisa. Komponen utama selanjutnya adalah RTU. RTU ini adalah Remote Terminal Unit. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sensor dan aktuator di lapangan. Jadi, katakanlah di lapangan itu ada sensor digital dan sensor analog. Ini datanya bisa langsung masuk ke remote terminal unit dan datanya dikirimkan ke HMI. Tapi kelemahannya RTU ini, katakanlah kita punya sensor analog, itu datanya itu tidak bisa kita konversi. Jadi no apa namanya value datanya itu ya sesuai dari yang diterima RTU ini aja. Kita nggak bisa melakukan konversi. Katakanlah sensor suhu. Nah, kita hanya menerima datanya itu sebagai nilai aja, nilai katakanlah nilai voltage atau nilai ampere. Jadi kita nggak bisa konversi ke real suhunya. Terus komponen selanjutnya adalah PLC. Nah, PLC ini sama. Jadi PLC ini hampir apa banyak yang mengkategorikan kalau PLC ini sama kayak RTU ya. Cuman ini kalau menurut saya ini beda jauh. PLC ini kita bisa melakukan otomasi proses dan kontrol proses. Collect data sensor juga bisa, mengirim perintah ke aktuator juga bisa. Terus katakanlah untuk data sensor yang analog tadi kita bisa konversi ke real, katakanlah suhu kita bisa konversi ke suhu. Tinggal kita tuliskan rumusnya. Jadi seperti itu. Terus komponen utama selanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi di sini biasanya control room itu tempatnya jauh dari plant. Jadi komunikasi di sini biasanya menggunakan local area network, bisa menggunakan TCP/IP, wireless, eh, atau biasanya kalau bahasanya Profibus itu, oh RS-232 atau bisa menggunakan itu. Next ke selanjutnya. Nah, biasanya aplikasi dari SCADA itu untuk ini pembangkit listrik. Pembangkit listrik di sini kita bisa memantau tiap plan itu apakah berjalan sesuai seperti itu. Jadi aplikasinya banyak mulai dari pembangkit listrik, minyak dan gas, pengolahan air, limbah, dan manufaktur ini semuanya untuk kontrol proses. Mungkin seperti itu kalau apa dari saya mengenai SCADA. Mungkin ada contoh-contohnya Pak, setting apa SCADA itu gimana gitu mungkin Pak. Tak cari dulu, Pak. Iya. Nah, kalau hanya sebatas teori tadi kan Heeh. belum ada gambaran Pak ya. Oh, baik, baik. So,
Apa untuk contohnya? Cik, maaf Pak, masih ada gangguan sebentar Pak. Oke, Pak. Aman, Pak. Oh ini ada link dari salah satu mahasiswanya Pak. Udah Mungkin besar langsung katanya ini Pak. dikasih link contohnya langsung aja, Pak. Yang dari apa jenengan, Pak. Biar lebih kelihatan. Kalau Oh di industri kan ini. biar lebih beda kan maksudnya tahu Oh iya, aslinya gimana dari gitu. linknya sih. Pak. Iya, betul. Oh, Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain nanti mungkin bisa mengisi form yang di pendaftaran itu ya. Itu kan ada form terkait seminar hari ini. Nanti di situ juga ada apa ya pilihan ya kalau nggak salah ya untuk kira-kira apakah pengen dilakukan pelatihan apa secara offline. Nanti mungkin bisa dipilih di situ. Nanti kalau memang dirasa banyak dari teman-teman mahasiswa yang ingin belajar lebih mendalam terkait PLC ya nanti lebih ke PLC-nya mungkin begitu Pak Pak First ya atau bisa ke skadanya juga nanti waktu misalnya offline ini Pak misalnya ini Pak ini kira-kira hanya sebatas di PLC-nya saja atau bagaimana Pak? ya mungkin ini Pak, saya bisanya nge-share itu yang biasanya digunakan di industri Pak. Jadi di industri sampai mana, mungkin saya bisa share ke sana. Jadi yang Oh dibutuhkan gitu. ketika ada apa teman-teman nanti mau daftar ke katakanlah mau terjun ke dunia industri, nah itu yang dibutuhkan di sana itu apa aja. Itu saya bisa bantu Ya, lah Pak untuk oke oke. Ya ngasih mungkin nanti bisa pandangan sana ya bisa.
Mungkin nanti bisa dikasih itu juga mungkin Pak. Waktu pelatihan nanti mungkin ada kayak semacam study case kalau di apa industri ada buat kayak conveyor itu standarnya itu harus begini, Oh, ada sensor apa gitu. Nanti jalannya harus gimana, programnya seperti apa. Mungkin nanti kita buat study case seperti itu, Pak ya. Biar lebih, oh maksudnya bisa biar Pak. mereka lebih bermain apa logikanya nanti juga bermain di situ juga gitu loh, Pak. Bisa, Pak ya kira ya. Kira-kira bisa Pak. Bisa. Oke. Oke, jadi nanti tolong jangan lupa ya untuk diisi formnya seperti itu. Oke, gimana Pak? Untuk skadanya Pak, sudah Sip, sip. siap? Ini Pak, sudah saya klik Pak. Bentar. Terus mungkin itu Pak, melanjutkan pertanyaannya Mas Nikola Saputra tadi Pak ya. Itu kan memang kalau dari segi Siemens-nya sendiri kan katanya handal Pak ya. Cuman kalau selama di Ya, industri Pak, tadi kan ada tugas untuk maintenance dan lain-lain itu Pak ya. Itu ya. apakah ada kemungkinan pembaruan program atau seperti apa gitu? Bagaimana Pak ya? Biasanya kalau pembaruan program itu enggak. Biasanya kita cuma melakukan backup. Soalnya kan kalau parameter kan kata dari awal kita bikin program kan pasti berubah-berubah ya. Kalau Ya. namanya parameter itu kan. Jadi kan si operator kan menyesuaikan dengan flow-nya mereka. Hmm. Nah, parameter ini kalau di PLC biasanya itu ditampung nah dalam sebuah namanya data block. Jadi Oke, katakanlah di situ ada speed motor atau sinyal conditioning dari sensor. Sensor itu butuh nyala nyala matinya itu berapa lama, itu biasanya itu kita masuknya ke data block. Dan itu bisanya itu cuma diupload, PLC-nya cuma diupload supaya data blocknya itu update. Seperti itu. oke, oke. Mungkin sebelum ke SCADA ada pertanyaan lain, monggo teman-teman sambil mengunduh. SCADA-nya sudah siap, Pak? Sambil menunggu mungkin. Seperti ini. Seperti ini. Ah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu contoh sistem yang sudah saya buat. Nah, di sini sistemnya ini untuk ini ada di jadi ya di gudang garam kan ada line ya, line SKM Sigaret Kretek Mesin. Ini digunakan untuk transport. Jadi transport rokok yang sudah bentuk slop, yang sudah yang sudah jadi isi 10 pak itu kan harus ke transfer ke mesin selanjutnya. Nah, itu transfernya itu menggunakan konveyor namanya flexlink ini. Nah, di flexlink ini kita itu ada komunikasi antar PLC. Nah, komunikasi antar PLC ini nantinya kita punya data yang namanya counter produksi. Sebentar. Jadi di sini nanti ada namanya counter produksi. Hmm, di sini aja di sini. Apa ya? Secara software ya. Nah, ini anu Pak, sudah masuk OOP Pak. Oh, iya, iya, iya. Oke. Jadi kelihatannya buahnya. Nah, di sini anu. Nah, kita jadi di sini tuh punya nama anu apa namanya? Nah, ini Pak. Kita punya counter. Nah, counter ini untuk counter produk. Jadi produk itu ketika keluar dari satu mesin untuk transfer ke mesin lainnya itu selalu dikonting, Pak. Nah, kontingnya ini nanti akan diambil sama pihak ya ada divisi SCADA itu ngambil data dari sini. Nah, konfigurasinya seperti apa? Kita biasanya yang diinfokan ke SCADA adalah saat yang diinfokan ke SCADA
Yang diinfokan ke SCADA itu, nah ini. Jadi kita setting untuk Ethernet address-nya ini. Nah, ini kita setting. Ini kita sesuaikan dengan apa komputer yang apa lokal area yang bisa connect apa yang digunakan untuk menerima data dari SCADA itu kita samakan. Terus biasanya itu ada MAC address, Pak. Jadi setiap PLC kan MAC address-nya kan beda-beda. Nah, itu biasanya itu yang biasanya di collect SCADA itu ya ini IP dari kita sama MAC address. Jadi ini kita infokan ke bagian terkait. Jadi biasanya kalau kita sudah mau ngirim data ke untuk di collect itu biasanya yang di setting hanya ini IP address. Jadi kita menyesuaikan dengan ap- apa namanya lokal IP yang digunakan. Dan tiap Oke, PLC nanti IP-nya digunakan seperti ini. oke, Tinggal terus nanti kita ditambah centang use router. Ini kayak semacam gateway-nya gitu loh, Pak. oke. Nah, use router ini jadi semacam gateway-nya. Katakanlah IP address-nya kan 192.168.2241. Ya, Berarti kan nanti gateway-nya kan 192.168.22.254. oh 254. Oh, ambil yang Ya, tertinggi malah nggak ya? biasanya biasanya gateway itu yang pakai yang paling tinggi biasanya. Oke, 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 oke. Nah, kalau SCADA settingnya masih anu seperti itu sih kalau SCADA. Ini kurangnya tampilan HMI-nya aja. Soalnya kebetulan ini HMI-nya untuk SCADA ini beda beda brand, Pak. Jadi nggak bisa Oh, ditampilkan di Siemens. oh, Nah, oke. ini kadang-kadang di industri itu dipaksanya kita itu ya seperti itu. Jadi kita itu kadang-kadang ya namanya efisiensi. Kalau kita efisiensi itu biasanya kadang-kadang kita itu sering combine beberapa brand, Pak. Jadi katakanlah HMI-nya kita pakai brand apa, terus PLC-nya kita pakai Siemens, ya itu semua untuk efisiensi sih, Pak. Nah, itu kita dipaksa untuk gimana caranya ini tetap terkoneksi. Jadi si HMI bisa menerima data dari Siemens, begitu juga sebaliknya. Oke, HMI-nya oke. bisa ngontrol PLC-nya. Jadi seperti itu. Ini tidak bisa saya tampilkan soalnya beda brand. Oke, oke, Pak. Siapa? Mm-mm. Oke, oke. Tapi coba tak tarikan. Kelihatannya punya sih. Tunggu sebentar. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait SCADA ini. Mungkin nanti menarik juga ini Pak ya SCADA. Mungkin nanti waktu pelatihan offline mungkin bisa ditunjukkan Pak setting apa step by stepnya gitu. Mungkin ya nggak mungkin lah kita satu kali pertemuan kan nggak mungkin Pak ya. Kalau nah, ini menarik sih ini. Nah ini Ini bukan Pak, soalnya saya ini apa lagi belajar masalah untuk HTML Pak. Ini oke tapi untuk personal aja sih Pak, untuk personal. Jadi ternyata si PLC itu bisa digunakan untuk IoT. oke Kan IoT. kan tadi di atas ada pertanyaan apa bedanya SCADA dengan IoT ya? Iya Pak. Kalau Betul. SCADA itu lebih ke lokal area aja, LAN, Oh lokal area network. Jadi cuma yus lingkupnya cuma pabrik toh. Tapi kalau sudah IoT kan kita bisa ngakses di mana-mana. Seperti oke tugas tugas akhirnya Pak Ian ya. Tugas akhirnya Pak Ian kan dulu bisa diakses di mana-mana kan Pak ya. iya Pak. Jadi kita masuk ke webnya, terus kita bisa ngakses. Iya Pak. Makasih Pak Nah, sudah diingatkan Pak. lah jadi di situ bedanya SCADA sama IoT. SCADA itu cuma lingkupnya cuma perusahaan itu aja. Tapi untuk keluar kita biasanya dibatasi, tidak bisa kalau SCADA itu. Jadi datanya cuma terpusat di perusahaan aja. Tapi kalau IoT kita bisa buka HMI ini dimanapun. Jadi tapi kelihatannya ini tidak diizinkan kalau pembukaan apa jenenge pembukaan web di luar Iya, perusahaan itu karena kan nggak bisa data ya. rahasia Pak ya. Iya. Betul juga. Betul. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ini dari Pak Firstian mungkin ada yang ingin ditunjukkan lagi buat gambaran. Oh, Sebentar ya begini Pak. loh kira-kira di Tak industri seperti ini.
Sebentar, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mau di industri ya. Karena yang jelas ilmu kalian selama apa ya, selama di kampus itu ketika nanti kalian di industri itu pasti jauh berbeda lah. Apalagi kalian yang pernah magang, ini kan banyak yang sudah magang juga ya kan, tentu sudah merasakan berapa persen sih ilmu yang ada di kampus itu yang benar-benar dipakai di apa industri itu kan kalian sudah merasakan nanti saat magang. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya ini sama ya di kelas diem-diem baik gitu. Nanti kalau pas ditanyain, Nah, si ini. ini. Nah, Bentar, saya share, Pak. oke, Pak. Untuk contoh Oke. HMI SCADA. Oh, ini. Nah, ini adalah contoh HMI SCADA untuk kontrol. Jadi untuk kontrol mesin ya seperti ini. Ini untuk kontrol conveyor. Jadi di sini ada 6 line dan ini semuanya bisa dikontrol dari sini. Jadi katakanlah kalian ingin nyetop line H1, jadi bisa tinggal disable ini aja. Ini adalah contoh yang sudah saya buat. Nah, di H1 ini kita bisa melihat flow. Nah, ini flow produknya ini jalan seperti itu. Nah, terus di sini juga ada informasi tentang sensor. Yang bulat-bulat ini sensor. Terus yang ada kayak ini nggak bisa digedein. Nah itu Pak, Nah, saya mau tanya itu. ini saya nggak bisa digedein ini ini soalnya simulasi tak simulasi. Saya, oh, view space script nulis. Nah, ini contohnya saya tak gedein. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa informasi. Di sini ada VM ini ada ini sepertinya kode ini untuk solenoid valve. Jadi kan di conveyor ketika konveyor itu katakanlah konveyor depannya penuh, konveyor belakang kan harus nahan dulu supaya tidak terjadi tumpukan antar produk kan. Nah, di sini kita pakai solenoid dan di sini kita bisa lihat informasinya di sini solenoid ini. Ini nanti kalau disimulasi, kalau secara realnya ini bisa berubah warna, informasikan kalau solenoid itu sedang aktif atau tidak. Kalau kondisinya seperti ini kondisinya tidak aktif. Ini adalah contoh simpelnya aja untuk SCADA sama HMI itu ya seperti ini bikinnya itu. Mm-mm. Nah, ini untuk konfigurasinya kita nyetingnya di sini. Ini konfigurasi ini hanya pengetahuan aja ini, tapi pengetahuan aja. Nah, kita ini connect-nya di sini. Ini adalah untuk connect ke device-nya. Nah, kita pakai protokolnya apa? Protokol yang kita pakai itu Ethernet ya TCP/IP itu gitu. Kita pakai. Ini nyeting IP-nya ada Pak ini Pak ya, untuk nyeting IP di sininya. Oh, di sini Pak. Kita kan nyeting device-nya. Ya. Nah, di sini Oh, kita oh, setting iya. ini Ini yang disamakan dengan targetnya IP tadi dari Pak ya. PLC. Ah, Oke, nah, oke. terus di sini kita pakainya itu connection type-nya itu pakai ini khusus punya Siemens ini kalau ini OP Communication ini. Itu udah pasti pakai itu Pak ya, mutlak Pak ya. Kalau Siemens kalau Siemens bisa pakai ini, bisa pakai Fastbright. Oke, oke, Cuma dua oke. ini tok protokolnya. Oke. Ini Pak, ada pertanyaan Pak dari Oke. Fajar Rohmansyah. Seberapa lama data pada database SCADA itu tersimpan? Apakah ada kemungkinan
redundansi redundansi data data. data Oh ini data itu biasanya untuk bagian yang nge-clear anu sih. Ini biasanya kalau kita kalau kita di sisi automation ya, sebagai automation kita hanya nge-broadcast data aja. Untuk masalah seberapa lama data di database disimpan ini ada bagian sendiri nanti yang ngurusnya. Jadi kapan ini di-clear, kapan ini harus disimpan itu tergantung ada bagian sendiri nanti. oke, oke. Berarti memang anu Pak ya, data itu data data yang ada di database itu pasti ada time cycle-nya untuk diambil terus database yang dikosongkan biar bisa diisi baru Ah, lagi pasti kayak gitu Pak ya. Tidak dibiarkan di situ terus kan tidak gitu Pak ya. ya. Nah, ini biasanya sih kalau dari sisi si automation ya, kalau dari sisi automation itu ki- kalau ngirim data ke SCADA itu kita pakai sistem VILO, first input, last output. Oh, gitu. Jadi data pertama itu selalu di bawah, jadi gesernya nanti ke bawah Hmm, dan selalu kita tampilkan untuk date and data time-nya. baru terus Pak ya. Mm-mm. Oke, oke. Terus kedua Pak, perbedaan SCADA Gitu. PLC dengan building auto system Pak. Apa ini Pak? Building auto system ini. Wah, ini saya kurang tahu nih kalau building auto system, Pak. Mungkin Mas Oh, Gilang, ini sepertinya DCS oh, kali, Pak ya. wah kurang tahu saya Pak. DCS apa Decentralized Control System. Apakah betul itu? Mas Gilang mungkin bisa mengklarifikasi. Mas Gilang Mukhtar Kusuma. Kalau sama DCS itu Pak, bedanya apa Pak? DCS ini biasanya udah anu Pak, apa kayak modul jadi gitu loh Pak, DCS itu. Oh, Jadi kita anu apa jenenge tidak bisa adjust gitu nggak bisa Pak melakukan ya? jas terlalu banyak ya. Oke, Jadi oke. DCS itu udah jadi katakanlah seperti itu loh Pak, apa kontrol servo Iya. untuk apa jenenge quadcopter itu kan sudah jadi. Oh, iya, iya, Nah, iya, seperti iya. itu. DCS anu. Jadi Ini hanya apa setting maksudnya seperti itu? parameter-parameter saja Pak ya. Untuk secara mendetail secara sistem gitu Nah, betul. nggak bisa ya. Kalau kita, ya itu sudah jadi kita tinggal anu aja kalau di CS. Tapi apa maksudnya Mas Gilang seperti itu? Gitu? Nah, itu. Oke, mungkin Mas Gilang bisa mengklarifikasi ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya, silakan. Ini dari Pak Firstian, apakah ada yang ingin ditampilkan lagi? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, sudah cukup. Dari teman-teman gimana? Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Jika memang tidak ada pertanyaan ya, mungkin bisa diakhiri dulu apa seminar webinar kita hari ini ya. Nanti terkait lebih lanjutnya, misalnya pengen belajar lebih mendalam lagi, termasuk nanti pengen ngopi dari VMware-nya dari Bapak Firstian, nanti mungkin kita bisa agendakan kapan. Dan tentunya pasti di kampus kita ya, di UTM, itu nanti mungkin ya, mungkin kita mengundang Bapak Firstian untuk hadir di kampus kita tercinta di Universitas Trunojoyo Madura. Gitu. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan juga khususnya Pak Firstian Hardianto atas waktunya yang habis pulang kerja, Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, Terima kasih juga, Pak, sudah memberikan kesempatan saya, Pak, meskipun belepotan kayak gini, Pak. ya bisa dimaklumi, Pak. Oke, terima kasih Terima atas kasih banyak, waktunya Pak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Waalaikumsalam, hostnya Pak. bisa diakhiri webinarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih.